Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Cedi Sudrajat dari semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hedi Nuraini SMH dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Endi Aridayandi SMH. Sifat kesengajaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat kesengajaan berwarna. Kesengajaan melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarangnya. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesengajaan menjadi syarat untuk dapat dipidananya si pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya, undang-undang lalu lintas mengendarai motor yang helmnya tidak SNI. Kedua, kesengajaan tidak berwarna. Artinya, untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana di Indonesia, maka berlakulah asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan dikehendakinya hukum pidana, maka setiap orang dianggap mengetahui. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Kemudian ada pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan oleh objek tertentu, misalnya pencurian. Yang kedua, ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek dan tidak diperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Ketiga, ada dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek yang lainnya, jadi memilih antara dua objek tersebut. Keempat, ada dolus generalis, yaitu kesengajaan yang dilakukan pada umum. Yang kelima, ada Weberes dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam, ada dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh, ada dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. Yang kedelapan, ada dolus repentinus, yaitu disebut juga dengan hastamut, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kekeliruan, kesesatan atau salah kira disebut juga dengan kesengajaan atau keadaan batin seperti ini dinamakan kesesatan, kekeliruan, salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada kesesatan peristiwa, yang kedua ada kesesatan hukum, yang ketiga ada kesesatan atau kekeliruan orang, yang keempat ada kekeliruan objek, yang kelima ada menyimpang sasaran, yang keenam ada delik putatif, yaitu perbuatan belum masuk pidana walaupun baru percobaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.